Akibat terlalu irinya Malaysia terhadap nasionalisme kaum Cina di Indonesia yang lancar berbahasa nasional dan bahasa daerah Indonesia, Malaysia memaksakan diri untuk tiru kebijakan Indonesia demi mengatasi warga Cina di Malaysia agar menggunakan bahasa Melayu dan melupakan bahasa Mandarin. Malaysia akan tegas menindak kaum Cina yang masih menggunakan bahasa Mandarin di Malaysia. Tindakan ini terbukti dilakukan di Malaysia karena akhir-akhir ini viral seorang guru yang memarahi murid karena tidak fasih berbahasa Melayu, bahkan menyuruhnya pulang ke Cina. Tentu saja sikap ini menuai kontroversi dan perdebatan. Berbeda halnya dengan di Indonesia. Di Indonesia, warga keturunan Tionghoa justru menyatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak dari mereka fasih berbahasa Indonesia, bahkan menguasai bahasa daerah seperti Sunda, Batak, serta Jawa, dan yang lainnya. Fenomena ini membuat warga Malaysia heran campur iri, melihat bagaimana Cina di Indonesia bisa berbaur dengan warga lokal, dan itu mencerminkan keberagaman yang harmonis dalam identitas kebangsaan Indonesia yang kuat. Langsung simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Lucu lihat Cindo ngomong pakai bahasa Jawa. Kasih yang. Lah kon berharap kene cangkeman gawe basa apa? Basa Madura. Ra iso aku. Lah apa? Wong kene kas brojol sampe gerang ini urip nang Surabaya. Ya ngomongnya apa? Ya gawe basa Jawa. Cindo Medan, yo pasti gawe basa Medan. Cindo Kalimantan, yo pasti pakai basa Kalimantan. Lah aku Cindo Surabaya, yo pakai basa Surabaya lah. Sayang. Tapi kok koncoku Cindo Banyuwangi ambek Cindo Jember ngomongnya basa Madura yo. Ya iku agak lain, Beb. Intine, jok ngemil gapura nang kampungmu, guys. Pasal Chinese Malaysia. I ada cerita. Hari itu I pergi Penang. Pas tu, tadi sampai dekat Port Fairy tu, I nampak ada satu family Chinese. So, dalam mindset I, bila ada Chinese dekat Malaysia, diorang mesti cakap Mandarin kan? Pas tu, time diorang cakap tu, diorang cakap macam ni. Jadi, I nampak dekat mananya. Mungkin, mula-mula itu terdengar macam Mandarin lah. Tapi, kenapa macam I tahu tu bahasa apa Bila I dengar balik, diorang cakap, dulu ia balik ke mananya. Diorang cakap bahasa Sunda. I macam kejut. Sepatutnya benda ni biasa je. Tapi kalau dekat Indonesia lah, kalau dekat Penang, tiba-tiba macam pelik. Oh, rupanya dia orang Indonesia, dia orang Chinese Indonesia yang tengah bercuti dekat Malaysia. Lepas tu, dia orang cakap Sunda. So, I sekarang kalau tengok ada Chinese ni, I mesti dengar dia orang cakap apa ni. Bahasa Sunda ke bahasa Mandarin? Dan tengok sajalah dekat Indonesia tak ada pun sibuk nak pleasekan pelancong-pelancong daripada China menggunakan bahasa mereka sendiri. Tetapi kat Malaysia ni kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Seorang guru yang didakwa menyuruh pelajarnya pulang ke China kerana kurang fasih berbahasa Melayu sedang disiasat Kementerian Pendidikan. Menteri Pendidikan Farnaz Siddiq berkata, perkara berkenaan diteliti KPM secara mendalam di samping siasatan yang dijalankan oleh pihak polis. Beliau menegaskan Kementerian Pendidikan tidak berkompromi dalam soal perkauman yang berlaku di sekolah dan melibatkan guru mahupun pelajar atau mana-mana pegawai. Berhubung kes ini, siasatan sudah berlangsung dan tindakan akan dilakukan berdasarkan kepada hasil siasatan. Sebelum ini, tular klip audio seorang guru didakwa mengaku memberitahu seorang pelajar sekolah menengah untuk pulang ke China kerana tidak memahami bahasa Melayu. Kalian pasti udah nonton video tadi kan, soalnya itu viral banget. Nah, nggak lama ini pemerintah Malaysia melalui DBKL. Kalau nggak salah, DBKL itu terdiri dari wali kota dan anggota dewan. Mereka mengeluarkan peraturan untuk menurunkan pelang-pelang nama toko atau gedung dengan tulisan Chinese, Indian, atau bahasa asing lainnya. Kalian yang udah pernah ke Malaysia pasti ngelihat pelang-pelang nama toko atau gedung dengan tulisan Chinese segede gaban. Setauku ya, zaman dulu fenomena kayak gini juga pernah terjadi di Indonesia. Tapi kemudian pemerintah kita melakukan program asimilasi terutama di zaman Orba. Sampai terbentuklah identitas Cindo saat ini yang lebih fasih ngomong bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing ketimbang bahasa Chinese. Anehnya banyak netizen Indonesia yang bawa-bawa Cindo dalam masalah ini. Katanya di Indonesia udah mulai kayak gitu juga. Kayak gimana sih maksudnya?
Cindo-cindo kalau bikin pelang nama biarpun pakai tulisan Chinese, tapi pasti juga ada bahasa Indonesianya. Udah gitu Cindo itu pasti berbahasa Indonesia, ya walaupun sebagian dari kita ngomong pakai bahasa Tionghoa di lingkungan keluarga. Beda dengan Cina Malaysia yang kebanyakannya nggak bisa bahasa nasional mereka, bahasa Melayu. Makanya akhirnya muncullah peraturan untuk menurunkan pelang nama dengan tulisan Chinese dan menggantinya dengan bahasa Melayu. Kalau pendapat kalian gimana guys? Enak, kamu pikir aku bisa ngomong Cina? Aing mah lancar nyari bahasa Sunda, ngomong Cina mah tuh bisa. Nih ya, aku tuh pernah les bahasa Mandarin, nggak naik 7 kali, cok. Sampai guru les Mandarin aku ya, nggak suka pisan jeung aku. Putri. Aku monggone kon saran gue aja makmur mana. Engkau tunjukkan orang aku mulai sendiri. Ini aku lah asa hayang ngasih cia komen muka Cina kok bisa ngomong Sunda ya. Produk Cianjur Sunda bener tuh Mang. Muhun aa punten ya samaruknya ya samaruk nu Cina kieu kamana-mana kudu ngomong pakai bahasa Cina. Samaruk sia kudu pakai bahasa Cina nya sok ngomong Cina. Bisa emang biasa di Sunda ngomong. Teu bisa sia ge. Enggak sih Sunda mah tuh ya meni kudu naonnya meni kudu hewir ya muka kitu cenah ari ngomong Sunda terus kunaon kitu kumaha jo merenya hojo. Teuing terus Bahasa Melayu ni adalah bahasa yang paling tak berguna sekali. Itu sebab banyak orang Cina ni mereka tak pandai cakap bahasa Melayu. Ini adalah satu kenyataan ke tak? Nak tahu? Tonton video ni sampai ujung. Dalam masyarakat Chinese kan, kebanyakan ibu bapa hanya ataupun nak anak mereka jadikan anak yang mereka suka sahaja. Apakah maksud ayat ni? Okey, contoh. Sekarang ni ibu bapa tu minat matematik dan ibu bapa tu rasa matematik tu penting sangat. Itu sebab ibu bapa tu akan fokus anak mereka kepada matematik subjek. Manakala kalau katakan ibu bapa tu rasa bahasa Inggeris tu sangat penting, suatu hari nak hantar anak mereka pergi study dekat UK. Itu sebab ibu bapa tu akan fokus anak mereka kepada subjek bahasa Inggeris saja, tapi bukan bahasa Chinese dengan bahasa Melayu. Okey? So inilah satu realiti dan kenyataan yang tengah berlaku dalam masyarakat Chinese. Itu sebab banyak orang Cina ni mereka tak pandai cakap bahasa Melayu. Bukan salah mereka. Kebanyakan masa adalah salah daripada ibu bapa mereka sendiri. Dan yang ni kan pasal orang bahasa Melayu ni, kenapa banyak orang Cina ni tak pandai juga nak cakap, sebenarnya adalah satu lagi sebab, iaitu environment. Okey? Sebab bukan semua orang Cina ni ada chances untuk bergaul dengan orang agama lain. Contohnya orang India, orang Melayu. Okey, kalau kita nak belajar bahasa daripada bangsa lain, the best method, cara yang paling baik sekali adalah kita kena banyak bergaul, kena banyak bercakap dengan bangsa lain. Sebab ini adalah salah satu saluran untuk kita belajar bahasa dan kita boleh latih kita punya cara pertuturan. Mana terus aku coba ngedok ngono. Lah ya apa 12 tahun sinau bisa Jawa sekolah. Saiki ketemu bakule nang pasar yo ngomong mari basa Jawa. Kalau saya ada kuasa, saya akan kata anda tidak mampu berbahasa Melayu, sebenarnya anda tidak layak menjadi warga negara. Saya beri tempoh percubaan selama 6 bulan. Sila cuba fasih bahasa Melayu. Jika tidak, warga negara anda akan dilucutkan sebenarnya. Bila kata memartabatkan bahasa kebangsaan, bukanlah kita kata jangan bercakap bahasa Inggeris, jangan bercakap bahasa Tamil, jangan bercakap bahasa Cina. Tapi lihatlah kepada kesesuaian. Lihatlah pada konteksnya. Lihatlah pada tempatnya. Itu sangat penting. Kita tidak boleh berbahasa Inggeris dalam urusan rasmi. Kita tidak boleh berbahasa Inggeris apabila kita dalam konteks bahasa kebangsaan. Itu akan menjejaskan kedudukan bahasa. Sebab kita dalam satu negara, kita sebagai warga negara, sebagai rakyat, kita ada tanggungjawab terhadap negara, terhadap bahasa. Maka bila kita lalai sebagai warga negara, kita bukanlah seorang warga negara yang baik. Itulah informasi orang Cina di Indonesia yang fasih berbahasa Indonesia, yang bahkan lupa dengan bahasa asal negaranya. Informasi ini semoga bermanfaat dan menghibur Anda semua. Terima kasih.